Sesampainya di Akademi Dasar Master Roh, Tang San tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga gerbang. Karena penjaga gerbang tersebut tidak percaya kalau Tang San akan belajar di akademi tersebut, karena Tang San hanya berasal dari desa. Penjaga gerbang itu menghina Tang San dan mengatakan kalau mereka lebih cocok sebagai pengemis. Melihat perilaku yang tidak baik dari penjaga gerbang tersebut yang akan memukul kepala desa Jack, Tang San pun marah dan melakukan sedikit peregangan otot. Ketika Tang San dan penjaga gerbang sedang berolahraga, tiba-tiba ada seseorang yang berperawakan tinggi mengenakan jubah hitam datang dan menghentikan kegiatan olahraga itu. Ternyata orang itu dipanggil master oleh penjaga gerbang dan Tang San pun diperbolehkan masuk. Ketika masuk ke dalam, Tang San dan sang master pun berbincang. Dari dokumen yang diberikan Su Yun Tao ke akademi, sang master pun bisa menebak bahwa Tang San memiliki roh pelindung ganda. Tak lama kemudian, Tang San pun meminta sang master tersebut untuk menjadi gurunya. Setelah itu, Tang San bergegas pergi menuju asramanya untuk beristirahat. Sesampainya di asrama, ketika Tang San akan membuka pintu, Tang San pun diajak berolahraga, meregangkan otot-ototnya oleh teman-temannya yang sudah lebih dahulu sampai di sana. Ternyata siapapun yang paling kuat, maka akan menjadi sebagai ketua di asrama tersebut. Setelah Tang San berhasil mengalahkan ketua asrama sebelumnya, datanglah seorang wanita yang bernama Xiao Wu. Dan Tang San pun mengajak Xiao Wu untuk berolahraga. Di sini Tang San tidak mengeluarkan 100% kekuatannya. Dan Tang San pun mengaku kalah. Saat itulah kali pertama Tang San dan Xiao Wu bertemu. Keesokan harinya, Tang San masuk ke ruangan gurunya. Dan Tang San diminta memperlihatkan roh yang satunya. Sang guru pun terkejut bahwa roh pelindung Tang San yang satunya adalah palu. Setelah itu, guru Tang San mengajak Tang San untuk berburu monster roh, untuk mencari cincin roh yang cocok untuk roh rumput Tang San. Setelah keluar dari ruangan, Tang San bertemu dengan Xiao Wu. Kemudian Xiao Wu kembali mengajak Tang San untuk berolahraga. Di sini Tang San sedikit mengeluarkan kekuatannya dan Xiao Wu pun kalah. Keesokan harinya, Tang San dan sang guru pun pergi ke hutan roh, sebuah cagar alam yang berisi makhluk roh. Di sini diperlihatkan roh pelindung sang guru berupa seperti dogi. Malam pun tiba, Tang San dan gurunya memutuskan camping di dalam hutan sambil mencari roh yang cocok untuk Tang San. Tiba-tiba ada monster ular kecubung pendek yang berusia ratusan tahun datang. Ular tersebut sangat ganas dan lincah. Sang guru tidak dapat mengalahkan ular tersebut, sampai roh pelindung guru Tang San tidak dapat mengalahkannya. Akhirnya Tang San mengambil keputusan untuk menghadapi monster tersebut. Tang San mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa tembakan jarum untuk mengenai mata si ular, tetapi meleset malah mengenai tubuh si ular tersebut. Ternyata tubuh ular itu sangatlah keras, sehingga serangan Tang San tidak berarti apa-apa. Tang San pun mengeluarkan jurus tangan gioknya untuk menahan serangan ular itu, dan mengambil pisau dan langsung menancapkan di mulut ular tersebut. Akhirnya ular itu dapat dikalahkan. Tang San pun mendapatkan cincin roh pertamanya. Keesokan harinya, Tang San pulang ke akademi dan mencari Xiao Wu. Ternyata Xiao Wu dan kawan-kawan sedang berolahraga melawan kakak tingkatnya. Tang San pun menghampiri Xiao Wu dan maju untuk berolahraga melawan ketua dari kakak tingkatnya tersebut. Ternyata ketua dari kakak tingkat Tang San memiliki roh pelindung serigala. Dia seorang master roh level 11 dengan satu cincin roh yang berumur puluhan tahun. Olahraga pun tidak terelakkan. Dan akhirnya Tang San bisa dengan mudah mengalahkan kakak tingkatnya tersebut.
Setelah itu, Tang San bergegas pergi ke Balai Roh Pelindung untuk melakukan tes roh pelindungnya. Setelah masuk ke dalam, Tang San bertemu dengan kakek Mas Yuno. Dia yang akan membimbing Tang San saat mengetes roh pelindungnya. Kakek Mak pun terkejut atas kemampuan yang Tang San miliki. Dan setelah itu, kakek Mak pun menobatkan Tang San sebagai master roh resmi di Kekaisaran Tiando. 1 tahun kemudian, ketika libur sekolah, Tang San pun memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya karena tidak di lockdown oleh pemerintah, dan mengajak Xiao Wu untuk bertemu dengan ayahnya Tang Hao. Sesampainya di rumah, Tang San tidak bertemu dengan ayahnya. Dia hanya bertemu dengan kakek Jack, sang kepala desa. Kakek Jack pun memberikan selembar surat kepada Tang San, yang mana surat itu ditulis oleh Tang Hao sendiri, yang berisi pernyataan bahwa Tang Hao telah pergi untuk mengembara, dan suatu hari nanti Tang San dan Tang Hao akan berjumpa kembali. Dan cerita pun bersambung.